Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono wong haji al-basiru utawi wong kang teliti fi safaril akhirati ing dalam lelungan menuju akhirat. La yastahilu ora sibuk-sibuk sapa basir bita ahudil badani kelawan ngopeni awak illa bid-darurati angin kelawan sekedarnya saja. Kama la yadkhulu kaya oli ora manjing sapa basir baital ma'il ing WC illa bid-darurati angin kelawan terpaksa. Ya, mau tidak mau harus dibuang kan, harus saben hari harus ke WC. Itu kan nggak ada orang cita-cita hidup supaya bolak-balik ke WC, kan nggak ada. Ke WC itu kan ya terpaksa, gimana lagi. Jadi makan itu ya karena terpaksa. Kalau nggak makan saya nggak bisa ibadah, gimana? Ini illa bidororati yang kelawan terpaksa. Wala farqalan ora ono beda iku maujud baina idkhalit ta'ami ing dalam antara nganjingaken makanan fil batni ing dalam weteng. Wa baina ikhrajihi lan ing dalam antara ngetokaken ta'am ditokaken minal batni saking weteng. Antara masuk dan keluar ya sama-sama terpaksa itu. Fi anna kulla wahidin podo ing dalam setuhune saben-saben suwiji min huma saking idkhal lan ikhraj daruratul badani itu keharusane awak. Memang sudah seharusnya gitu. Wah man utawi sapa wonge himmatuhu iku utawi cita-cita iman. Cita-cita iman ma iku sekedar makan. Ya dahulu kang masuk apa ma, kang manjing apa ma. Manjing batnahu ing dalam weteng iman. Faqimatuhu maka utawi regane nilainya, the value nilai, qimah itu value. Kalau saman ya price, harga. Nilai dengan harga itu beda. Saman itu ya harga, kalau qimah nilainya. Ma iku kotoran yakhruju kang metu apa ma metu min batnihi saking wetenge man. Wa aktsaru ma utawi akeh-akeh urusan syaghala kang gawe ruwet, kang gawe sibuk apa ma. Gawe sibuk annasa ing menungso anillahi ninggalaken saking Gusti Allah taala. Huwa yoma albatnu iku urusan weteng. Urusan weteng. Kakean weteng beresiko, manusia deh dadi kacau, kakean makan ya resiko, kurang makan ya beresiko lagi. Sama-sama resiko urusan weteng. Penyakit-penyakit datangnya dari lambung. Lambungnya tidak tahan, ususnya rusak, segala penyakit datang semua. Sistem pencernaannya nggak beres. Nah, ini sumber penyakit. Urusan perut, segala-gala urusan perut. Sampai banyak orang bercita-cita jadi orang pandai, ya supaya urusan perut. Mestinya jadi orang pandai itu tujuannya membantu seluas-luasnya masyarakat, bukan hanya urusan perut. Ini sih kebanyakan ya urusannya perut. Fa innal kuta karena setuhune makanan amrun iku urusan daruriyun kang kudu yang harus. Wa amrul maskani utawi urusan umah wal malbasi lan sandangan ahwanu iku luwih enteng, luwih ringan. Tidak bisa bangun rumah gedong ya sudah bikin rumah jondol saja, rumah gedek, rumah gubuk. Sampai nggak bisa bangun apa-apa, ya udah tinggal di bawah kolong jembatan. Masih orang itu masih bisa tahan tanpa tempat tinggal, meskipun tidak nyaman masih bisa hidup. Nggak bisa bangun rumah ya nyewa, ngontrak. Nggak bisa bangun rumah ya ngontrak. Nggak bisa ngontrak ya gimana kek? Kuburan Cina. Sampai di kuburan aja bisa dibangun rumah kan? Kuburan yang elit, yang bagus-bagus tuh. Kuburan Cina. Kuburan Cina.
Wal malbasi, urusan pakaian juga rada-rada gampang ya, udah. Tapi urusan makan, banyak orang tidak tahan lapar. Walau arafu lamun ngerti sapa wong sababal hajati ing sebabe butuh ila hadhil umuri marang ikilah pira-pira perkara. Waktasaru lan membatasi sapa menungso, sapa nas alaihi ing atase sabab lam tastaghriq moko ora ngentok ngeremaken, ora ngentokaken hum ing nas ashalud dunya apa pira-pira kesibukan dunia. Ini sibuk, bahkan sampai terlibat kriminalitas, nyopet, nyolong, sampai segitunya karena urusan perut, gara-gara tidak di-manage, gara-gara awalnya tidak di-manage. Urusan perut nih tidak pernah di-manage. Dapat penghasilan sedikit, ya mestinya kan diawet-awet. Jangan diboros-boros. Kalau sudah boros-boros, duit nggak ada, makanan nggak punya, sedangkan perutnya nggak tahan, nggak pernah tirakat, ya akhirnya mau tidak mau mesti sarapan, mesti makan sore, makan siang, nyolong sudah akhirnya. Wa inna mastahrakat angin pasti ngentokaken opo aswalud dunya ngeremaken hum ing manusia li jahlihim karena bodohnya manusia, bodoh di dunia tentang dunia, wa hikmati halan hikmahi dunia, wa hudhurihim lan piro-piro kepentingan menungso minha saking dunia. Walakinnahum tapi setuhune menungso jahilu iku bodoh sapa manusia, wa ghafalu lan lupa sapa manusia, wa tatabaat lan bertubi-tubi asghalud dunia apa kesibukan dunia alaihim ing atase menungso, wa tasalalan nyambung ba'duha apa sebagian dunia bibakdin kelawan sebagian sejene, fatadaat nuli menjalar merembet apa ashalud dunya ila ghairi nihayatin maring tanpa wates mahdudatin kang dibatasi. Wah, wis merembet ke sana kemari. Fatahu maka kebingungan sapa manusia, masya Allah sampai bingung. Iya. Bingung fi kasratil ashhali ing dalam akehe piro-piro kesibukan. Apalagi tinggal di kota besar. Waduh, sibuk sekali. Jangan dikira. Wa nasulan lupa kelalen sapa menungso maksudah ing tujuan dunia. Wa nahnu hale utawi kita nazkuru iku cerita nerangaken sapa kita tafasila ashalid dunya ing rincian piro-piro kesibukan dunia. Wa kaifiyata hudutsil hajati lan cara timbule kebutuhan. Awal mula timbulnya rasa butuh ilaiha maring dunia. Wa kaifiyata holatin nasilan cara keliruwe menungso, the ways of being mystic, cara terjadi kesalahan fi maqasidiha ing dalam piro-piro tujuan dunia, hatta yatadhiha sehingga gamblang jelas laka maring siro jelas opo anna asholad dunia opo setuhune piro-piro kesibukan dunia, kaifa iku hale kaya apa sorofat mengalihkan opo ashol, mengalihkan al-khalqa ing masyarakat, dialihkan anillahi ninggalaken saking Gusti Allah. Wa kaifa ansat, wa kaifalan hale kaya opo ansat gawe kelalen opo dunia hum ing menungso, akibata umurihim ing akibat urusan menungso. Konsekuensi dari sikapnya itu ya tidak ya masa bodoh, tidak memperhitungkan konsekuensi akibatnya. Fanaqulu maka ucap sapa ingsun al ashwalu utawi pira-pira kesibukan ad-dunyawiyatu kang bersifat duniawi
Iya ya ashghal al-hirafu iku pira-pira pekerjaan. Pekerjaan meskipun halal ya tentu sedikit banyak melalaikan akhirat. Kalau yang haram sih jelas. Sekalipun yang halal sekalipun berpotensi melalaikan urusan akhirat. Wasinaatu lan pira-pira pekerjaan. Wal a'malu lan pira-pira amal. Setidaknya merasa pede, setidaknya merasa kuat, setidaknya merasa bergengsi. Setidaknya merasa bergengsi. Saya orang sibuk, merasa bergengsi. Kalau sudah ngerasa gengsi, merasa bergengsi gitu, muncul sifat ganjen. Saya orang sibuk, saya pejabat, saya menjadi supervisor, saya menjadi CEO. Itu kan akhirnya muncul. Bukan berarti haram, tapi potensinya ada. Segala kebaikan itu mesti tetap ada potensinya. Jadi orang alim aja ada potensi bahayanya. Jadi orang alim itu jangan dianggap sudah pasti sorga, ahli ibadah pasti sorga. Semua ada potensi. Termasuk pekerjaan itu berpotensi membuat manusia jadi ganjen, merasa sok elit, ada potensinya. Meskipun potensi ibadah yo ada, potensi kedonyan yo ada, potensi ganjen yo ada. Wal a'malu lan aktivitas alati taro kang ningali seposiro al khalqa ing masyarakat. Kamu lihat masyarakat munkabina ing wong kang nungkebi kabeh, tumplek-blek kabeh alaiha ing atase hiraf a'mal. Wa sababu kathratil ashghali utawi sebab akehe pira-pira kesibukan. Huwa ya sabab iku annal insana setuhune menungsa mutarun iku terdesak sapa insan. Terdesak ila salasin maring 3 perkara. Punya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Tapi seringkali kebablasan. Sandang sudah cukup, sandang aja kurang bagus. Sudah bagus, kebablasan kurang banyak. Sudah ini kan model. Wah, kalau kalangan elit tuh kalau sudah baju sudah dipakai hari ini, besok nggak boleh dipakai lagi. Iya kan? Ada yang menyamai saja nggak mau, dianggapnya baju kain gorden. Jadi baju sudah punya. Ini kok sama dengan itu gorden. Sakit hati langsung dibuang bajunya. Udah buat kondangan baju ini. Besok lagi ada kondangan lagi nggak boleh dipakai. Harus ganti, dibuang. Ya ini bicara tentang elitan tuh, bicara mengenai elitan tentang dunia baju. Tentang dunia baju, dunia fashion. Sudah belinya mahal-mahal, tidak boleh dipakai 2 kali. Ada kalangan elit semacam itu, jangan nggak percaya. Jangan nggak percaya. Ada kalangan yang sangat elit semacam itu. Sudah bajunya batik bagus, sutra, buat kondangan. Nanti kondangan berikutnya nggak boleh dipakai baju yang macam kayak gitu. Harus diganti, bahkan dibuang sudah, harus dibuang itu. Namanya orang tuh masya Allah, sing dadi tukang batiknya sih kedereng-dereng nih kan, loh, sing dadi tukang batiknya sih dipakainya cuma sekali udah buang, buat pembantunya kek, buat siapa, ada kalangan macam itu. Yang jadi tukang batiknya sih, aduh, apalagi batik tulis. Enggak sehari 2 hari proses pembikinan batik tulis.
sampai minggu bahkan bulan, tingkatan bebulanan, berbulan-bulan. Dipakainya cuma gitu aja. Ini urusan ila salasin maring telu. Alquti rupane makanan. Waduh, urusan makanan. Urusan makan, Masya Allah tuh ya. Lihat di restoran-restoran itu orang tidak mau, saking gayanya makan itu nggak boleh sampai habis. Makan itu nggak boleh sampai habis. Ini ajaran siapa? Makan nggak boleh sampai habis. Sing jadi petaninya, yang jadi petaninya sih sampai aduh berpeluh keringat, kena encok, kena gatel, kena panas terik matahari. Yang jadi petaninya ngeden menghasilkan beras itu petaninya tuh susah payah. Jadi yang jadi manusianya sombong banget, makan nggak mau dihabiskan, sombong. Kalau misalkan tidak mau dihabiskan, ngambil nasinya jangan banyak, sedikit aja, sesendok kayak sudah nggak apa-apa. Ini sih ngambilnya banyak, dipangan cuma 1 sendok, udah nggak dihabiskan. Gaya begitu, gaya. Makan mesti habis, makan mesti habis. Kita hargai jerih payahnya petani. Yang jadi petaninya sampai ngeden, benar-benar ngeden, panas terik, gatal, capek semuanya. Yang jadi manusianya sombong banget, nggak mau dihabiskan. Makan tidak mau dihabiskan. Itu sudah berarti orang parlente. Kalau sudah gitu parlente. Kalau parlente itu bonafide. Kalau orang sudah bonafide makannya nggak sampai habis. Kalau habis itu orang kuli. Dianggapnya kan, makanya kok kayak kuli. Lah, ya kamu tidak menghargai orang lain. Petani jerih payahnya segitunya kok kamu gayanya sombong, merasa tidak butuh nasi. Kalau merasa nggak butuh nasi, kamu nggak usah makan nasi, kan udah selesai. Ini sih gayanya ambil nasi, masih butuh nasi tapi gayanya menghina nasi. Maswal maskani, tempat tinggal, rumah, aduh ya, sudah punya rumah. Kadang orang kebablasan, ya rumah sih rumah, cukup, rumah itu sudah cukup. Ini sih gaya. Orang kalau sudah kelasnya elit, punya rumah tuh nggak boleh satu. Punya rumah kok satu, Masya Allah. Untuk kalangan elit, ya, punya rumah kok cuma satu, paling tidak tuh, ya. Buat istri tua, istri muda ada sendiri. Nggak boleh bareng, istri tua, istri muda bareng. Waduh ya ibu. Nunggal tempat goes di takut. Jadi kita lagi ngobrol tentang kalangan elit. Ngobrol kalangan elit. Rumahnya nggak boleh satu. Nggak boleh satu. Kalau satu itu orang desa. Di kota ada rumah, di Jakarta kan kita punya rumah di Kelapa Gading itu kan. Di Kelapa Gading ada. Ning Kaliwulu anak. Kaliwulu ada. Ya villa di puncak harus punya, masa orang elit kok nggak punya villa, itu gimana? Gunggungan temen, Masya Allah. Padahal nggak pernah ditempati rumahnya tuh kan, nggak pernah nggak ada yang nempati, nggak ada. Cuma sesekali saja, setahun belum tentu ditinggali sekali. Setahun belum tentu ditinggali sekali, ya udah. Harusnya kan kalau tidak tentu ditinggali kan ya nggak harus punya rumah, itu juga nggak masalah kan. Iya. Kita bisa sewa, bisa tinggal di penginapan, di hotel muslimin, hotel Pertamina, mes, boleh aja di masjid.
Ini gunggungan orang bab rumah. Gunggungane bab Rumah. Wal malbasi lan sandangan yaitu tadi itu. Wong tukang batike sing ngeden-ngeden ning kan sampai digero-gero cepet kongkon gage mateng batike. Supaya cepat selesai batiknya. Tapi kan ya susah ini. Tiwas udah selesai dipakai cuma sekali langsung dibuang lagi. Untuk kalangan elit. Falqutu maka utawi makanan lil hidai iku kanggo ya nutrisi gizi lah. Tapi ya itu gunggungannya orang tuh kadang-kadang tuh aduh ya. Ana buah-buahan sing harganya berapa miliar itu. Buah mangga paling mahal. Ikan tuna paling mahal. Salmon. Nah, ikan salmon paling mahal. Duh. Sampai gunggungan, masya Allah. Sampai gunggungan. Kalau belinya es teh, harganya berapa es teh? 500. Diganti ice tea. Ice tea. Gunggungan temen jadi orang ya. Cuma diganti nama gitu doang. Tuh, ya, aduh. Sampai gunggungan sekali. Sego pecel. Pecel. Ditulis pakai bahasa Inggris. Javanese peanut apa? Salad. Javanese peanut salad. Javanese peanut salad. Harganya itu 500.000 itu. Javanese peanut salad. Sego pecel. Ya gunggungan orang tuh ya sampai segitunya orang gunggungan tuh ya. Javanese peanut salad. Wal baqai lan kanggo urip. Wal malbasu utawi sandangan iku kan tujuannya lidaf ilhari. Iku kanggo tujuan nolak panas wal bardi lan antis, itu kan tujuan utamanya. Tapi diotak-atik oleh manusianya, bukan sekedar panas dan atis. Bahkan ini sih bukan tujuan utama nolak panas dan atis. Panas dingin itu bukan tujuan utama. Banyak pakaian baju-baju yang merayang-merayang, yang mini-mini gitu kan. Ya itu kan enggak, aduh, kalau musim dingin ya kedinginan, musim panas ya kepanasan. Iya kan? Ya baju-baju yang biasa dipakai itu Pragawati buatan itu baju-baju yang kayak gitu kan buat nahan dingin panas itu kan ya enggak mampu kan. Hanya buat gaya-gaya. Tujuan utamanya sudah bergeser. Wal maskanu utawi umah lidaf ilhari wal bardi iku kanggo nolak panas wal bardi lan atis. Walidafi asbabil halaki lan kanggo nolak mengantisipasi sebab-sebab rusak, sebab-sebab bencana adil ahli saking keluarga wal mali lan harta. Walam yahluk lan ora gawe Allahu sapa Allah al-quta ing makanan wal malbasa lan sandangan wal maskana lan panggonan umah maslahan tuh. Ing kelayakan maksude kelayakanku bihaitsu yastahni kelawan sekirane semugi maksudnya ora butuh bihaitsu yustahna kelawan sekirane disemugihaken ora dibutuhaken ansin atil insani opo keterampilan manusia fihi ing dalam maslah. Naam, iya betul. Khuliqa dicipta dzalika apa mengkono sandang makan papan, sandang pangan papan lil bahaimi kanggo piro-piro hewan.
sandang pangan papan bagi hewan-hewan itu sangat sederhana. Fa innan nabata karena setuhune tanaman yuhadzi iku makani apa nabat makani al hayawana ing hewan binatang min ghairi tabkhin kelawan tanpa masak-masak. Maka binatang ya gaya hidupnya sederhana saja. Ada rumput sudah dimakan, rumput bagi kambing kan, nggak butuh kompor gas, nggak butuh gasnya, nggak butuh api, nggak butuh minyak goreng, nggak butuh bumbu-bumbu, sudah. Kalau manusia ini kan jadi boros. Tanaman aja masih pilih-pilih tanaman mana yang mau dimakan. Udah gitu mesti ada kompornya, mesti ada gasnya, mesti ada bumbu-bumbunya. Banyak sekali. Maka gaya hidup manusia ya ribet, jadinya ribet, tidak sederhana kayak kebo, kayak sapi. Kalau kebo sapi kan sederhana, makan rumput aja sudah selesai. Manusia belum selesai, ada tanaman, ada kangkung, bayam, seledri, sayuran, kecambah, wortel, ya belum cukup, mesti diracik, mesti macam-macam. Min ghairi tabkhin, saking tanpa masak. Wal haru utawi panas, wal bardu lan atis, la yu'athiru iku ora mempengaruhi apa panas dingin fi badanihi ing dalam badane hewan. Maka enggak perlu baju, kulit dia aja sudah cukup buat ya. Tapi sehat-sehat. Manusia ini sehat, binatang ini sehat. Jadi sesuatu yang paling dekat dengan alam itu ternyata menyehatkan. Orang bisa aja tidak sehat itu karena banyak variasi. Makanan dibikin variasi. Dikasih santan, dikasih sambal, dikasih macam-macam. Bahkan belum cukup, dikasih borak, dikasih formalin. Ya sudah, gampang pada kena stroke, gagal ginjal, kena jantung, kolesterol tinggi, kena kencing manis. Ini manusia. Semakin jauh dari alam, semakin berpotensi merusak badan. Binatang itu sehat-sehat, kebo sapi itu kan kuat-kuat. Iya kan? Pernah belanja baju? Nggak pernah belanja. Maka kalau misalkan ini di luar konteks syariat, ya lebih sehat telanjang sebenarnya. Cuma kan terbentur oleh etika syariat, dan memang banyak madorotnya kalau telanjang tuh. Setidaknya secara nafsu barangkali lah ya. Kalau secara kesehatan barangkali nih, ya banyak sehatnya. Maka itu kalau di Bali tuh orang-orang pada jauh-jauh dari Eropa, Amerika, pengen udaan. Sampai pada telanjang, pada budak. Nah, ini ternyata sehat, bersentuhan dengan alam. Ini di luar konteks etika syariat. Tapi kita kan terbentur etika syariat. Jadi nggak boleh ekstrim kayak gitu. Daya klosar. Tidak boleh sampai buka berat, nggak boleh begitu. Ya setidaknya berjemurlah, nggak apa-apa. Orang itu semakin dekat dengan alam itu semakin sehat. Apa buktinya? Buktinya kebo sapi itu sehat-sehat. Wong edan waras. Kebo sehat-sehat. Wong edan sehat-sehat. Umurnya panjang itu orang gila, orgil, nggak pakai baju. Yang jajal Pak edan wae sehat-sehat, masya Allah ya. Jadi orang itu semakin dekat dengan alam itu sehat. Semakin jauh dari alam, potensi penyakitnya tinggi. Maka pengobatan terbaik itu ya alamiah, mendekat kepada alam, berjemur, menghisap udara pagi, menghirup udara pagi, oksigen, tuh
berendam di air hangat alami pegunungan tuh. Main hujan-hujanan itu pengobatan itu. Dekat dengan alam itu sehat. Dekat dengan alam sehat. Yaitu orang Dayak Losarang itu sehat-sehat. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju, cuma pakai celana doang. Kalau malam ya udah biasa-biasa aja. Sehat-sehat Dayak Losarang. Kamu nggak ini asik. Ini di luar konteks, etika ya. Kalau kita kan tetap harus bersyariat, harus beretika, jangan kayak gitu sekali. Jangan mentang-mentang pengen dekat dengan alam kayak orang barat, dibuka semua, baju, celana dibuka semua. Waduh ya ini Nudis. nudis, kalangan nudis. Kita ada etika-etikanya, jangan mentang-mentang dekat dengan alam kayak gitu juga, nggak baik. Jadi dipadukanlah, ada syariat, ada alamiah. Waktunya panas ya harus terima panas. Ini si panas nggak terima, pakai kipas angin. Belum cukup kipas angin, AC. Ya sudah sakit, gampang sakit. Kalau waktunya panas, terima aja apa adanya panas. Terima apa adanya panas. Waktunya musim hujan, terima aja apa adanya hujan. Jangan dikeluhkan, jangan disesali adanya hujan. Digelendengi, hujan digelendengi. Masya Allah. Terima hujan itu bagian yang menyehatkan. Digelendengi oleh manusia. Kayaknya Gusti Allah bodoh sekali. Dianggapnya bodoh. Kenapa kok ada hujan? Gelendang nih Gusti Allah. Ya si pintar siro wes lah. Ada hujan nggak boleh, ada panas nggak boleh. Ya wes salah kabeh Gusti Allah sih. Gusti Allah salah kabeh di mata manusia. Ada panas nggak boleh, panas sekali ini jagat. Panas sekali. Salah Gusti Allah, salah ngasih panas, salah. Salah, yang benar kamu. Yang benar kamu. Lui pinter saking Gusti Allah. Ada hujan digelendengi. Hujan digelendengi. Dikatakan penyebab banjir, dikatakan penyebab bencana adanya hujan. Yowes lui pinter manusia. Lebih pintar dari Tuhan. Lebih pintar dari Tuhan. Salo kabeh Gusti Allah, salo kabeh. Salo kabeh. Masya Allah ya. Bermikir bahwa dirinya itu yang menyebabkan bencana, nggak mikir. Yang disalahkan hujannya. Itu alamiah, alamiah itu sehat. Alamiah itu sehat. Mana ada bebek yang kehujanan sakit? Sehat-sehat aja bebek. Sehat semua, kehujanan, kepanasan mereka sehat. Asal alamnya masih bersih. Masih ada tanaman, masih ada apa. Jadi dekat dengan alam itu sehat. Dekat dengan alam itu sehat. Jauh dari alam penyakit. Jadi semakin orang merusak alam, semakin penyakit, semakin timbul bencana. Fayastahni, maka ora butuh opo hewan, ora butuh anil binai saking bangunan, ora butuh bangunan rumah, sudah. Alam itu sudah cukup bagi binatang. Alam itu sudah cukup bagi binatang. Itu sudah lebih dari cukup. Manusia purba itu juga cukup. Apa yang disediakan alam itu sudah cukup. Nggak neko. Orang tua kita itu juga sudah cukup. Nggak neko-neko. Wong tua kita tuh tidak neko-neko. Orang zaman sekarang ini yang neko-neko. Neko-neko zaman sekarang. Bab rumah ya dibikin neko-neko. Ladang persawahan, tanah yang potensinya bagus dibikin perumahan semua. Ya ini kan rusak ladang tanah yang produktif kok dibuat untuk perumahan.
Kalau bikin rumah itu kira-kira di tanah perumahan itu kira-kira yang tidak begitu produktif, dibikin rumah silahkan. Ini lahan produktif dibikin perumahan semua. Habis sawah sudah. Lahan produktif dibikin perumahan. Kalau bikin perumahan kira-kira di tempat yang tidak produktif. Jadi tidak mengorbankan sawah, tidak mengorbankan alam. Banyak neko-nekonya manusia nih. Banyak neko-nekonya khususnya bab makanan. Terlalu banyak neko-nekonya. Wayakna ulan ngerasa cukup opo hewan bisahrai kelawan toang wis cukup. Bangsa kudanil, badak, gajah, umay ini ngendi, ya sudah cukup. Apa yang Allah ciptakan itulah. Alam semesta ini adalah rumahnya. Walibasuha utawi baju pakaiane binatang-binatang, sya'ruha iku wuluwe binatang, wajuluduhalan ya kulite binatang. Fatas tagni itu balapan Melayu tuh karo jaran manusia. Serog, mangga. Jaran sih nggak neko-neko kan, nggak neko-neko. Balapan Melayu tuh karo jaran, kuat-kuatan, karo gajah, karo badak, silahkan. Karo kudanil manusia. Fatas tagni maka ora butuh opo binatang-binatang anilibasi saking pakaian. Wal insanu utawi menungso laisa iku ora ana sapa insan kadzalika iku kaya mengkono binatang. Akeh temen variasi manusia nih, banyak sekali variasinya. Banyak sekali variasi. Fahadatsat moko timbul al hajatu apa kebutuhan lidzalika maring mengkono-mengkono tempat tinggal, sandang pangan papan lah. Wallahu a'lam bishawab.